Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan, firman yang mampu menguatkan hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru bagi kami Tuhan, dengan kesegaran dan perlindungan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Pagi ini kami bisa mendengarkan firman Engkau. Kiranya firman Engkau menjadi penopang kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan kualitas hidup yang teruji. Di dalam Mazmur pasal 18 ayat 4 dikatakan, "Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Jangan pernah bermimpi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya akan terlumput dari segala macam krisis atau masalah selama kita masih hidup di dunia ini. Krisis atau masalah coraknya bermacam-macam. Datang tanpa bisa diduga, tanpa permisi, dan sewaktu-waktu. Yang terpenting adalah bagaimana reaksi kita dalam menyikapi masalah atau krisis yang ada. Daud yang hidupnya melekat kepada Tuhan juga tak luput dari krisis atau masalah. Namun, ia telah siap sebelum krisis atau masalah menyerang, karena ia sudah tinggal di dalam firman-Nya. Sehingga dalam situasi yang buruk sekalipun, dengan penuh keyakinan, Daud dapat berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Itu dapat kita baca di dalam Mazmur pasal 18 ayat yang ketiga. Karena apa yang terjadi esok tak seorang pun yang tahu. Bisa saja hari ini semuanya tampak tenang dan wajar, sampai suatu ketika krisis datang menyerang dengan tiba-tiba, sehingga keadaan yang semula tenang berubah menjadi lautan yang bergelora. Saat itulah orang lain akan memperhatikan bagaimana orang yang menyebut diri sebagai orang percaya itu bereaksi. Saat itu terbukalah keadaan rohani kita yang sesungguhnya. Respon kita terhadap krisis ini akan menyingkapkan kadar iman kita, kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Disitulah kualitas hidup kita yang teruji. Tentu saja, dalam keadaan yang normal, semua orang dapat dengan mudah memuji-muji Tuhan, bahkan mengucap syukur, dan juga mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi, bila krisis datang melanda, sengsaralah orang yang tak hidup karib dengan Tuhan, yang baru mencari Dia kala tembok pertahanannya hampir runtuh. Reaksi yang mula-mula timbul pastilah kepahitan hati, dan kemudian kita marah kepada Tuhan, bahkan kadang menyalahkan Tuhan dan menganggap bahwa Tuhanlah yang menjadi penyebabnya. Seperti dikatakan di dalam Ayub pasal 19 ayat 8 dan 10. "Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat, sehingga aku lenyap. Dan seperti pohon harapanku dicabutnya." Berbeda dengan orang yang kualitas imannya teruji. Walaupun di tengah krisis melanda,
Ia mampu berkata, "Bangkitlah, ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaan-Mu." Itu terdapat di dalam Mazmur pasal 21 ayat 14. Kualitas iman seseorang akan teruji, yaitu saat krisis atau masalah datang. Tetapi jangan takut atau gentar, karena kalau kita mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan, maka kita akan tetap berdiri teguh. Iman kita akan tetap teguh di hadapan Tuhan, walaupun krisis melanda seperti laut yang bergelora. Tetapi karena kita percaya bahwa keperkasaan dan kuasa Tuhan melebihi krisis yang ada. Seperti Ayub yang mampu melewati krisis dalam hidupnya, dan Tuhan memberkati dengan berlipat-lipat ganda. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kualitas iman kami teruji di hadapan Engkau, kami akan semakin kuat di hadapan-Mu. Ajarkan kami Tuhan, untuk selalu mempunyai hubungan yang karib dengan Engkau. Selalu ya Tuhan mempunyai iman yang teguh di hadapan Engkau, walaupun krisis atau melanda di dalam hidup kami. Tetapi kami dapat melewatinya dengan hidup berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami ucapkan syukur kepada Engkau. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.